Ya, selamat pagi. Akan kita mulai kuliah pengganti yang kemarin waktu saya di Mataram sinyalnya putus. Jadi topik kita adalah kebijakan kelembagaan regulasi terkait bencana. Bahan ini saya ambil dari materi yang ada di kawan-kawan UPN Veteran Jakarta. Ada beberapa yang saya edit. Ya, jadi kita tahu bahwa upaya penanggulangan bencana munculnya seiring dengan kejadian-kejadian yang kita tahu bersama. Kejadian-kejadian tersebut cenderung dimulai dari kejadian bencana alam. Minggu kemarin kita sudah bahas dari yang sangat bersifat sporadis, tidak terkelola, dicoba dikelola sampai akhirnya punya paradigma pengurangan risiko bencana. Nah, upaya mengurangi risiko ini menjadi paradigma yang dianut sampai sekarang. Pergerakan dari yang relief saja, lantas mitigasi, pembangunan, dan akhirnya pengurangan risiko bencana. Detailnya kemarin sudah kita bahas. Nah, kesepakatan internasional itu menjadi acuan kerja-kerja penanggulangan bencana. Jadi kalau kita lihat, setidaknya sekarang ada 3 kesepakatan internasional penting. Jadi SDGs, SFDR, dan kesepakatan Paris. Ini yang menjadi acuan kerja-kerja pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Nah, secara umum resolusi itu punya mandat bahwa masing-masing negara itu harus mengurangi dampak, lantas menyusun program dan strategi yang tepat, menumbuhkan upaya pengurangan risiko bencana, dan juga melakukan diseminasi informasi terkait strategi serta mengembangkan langkah-langkah yang efektif untuk melakukan itu. Itu menjadi mandat negara yang nantinya diturunkan ke mandat-mandat di setiap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kalau itu terjadi di Indonesia. Nah, sebelum SFDR ada strategi Yokohama sebelumnya, dan juga ada kerangka aksi Yogo, kita kenal gitu. Jadi strategi Yokohama di 94 itu lebih pada upaya pengurangan risiko bencana alam. Indonesia yang ikut dalam program ini adalah pengurangan risiko bencana di Merapi. Ya. Jadi yang masuk baru 1. Nah, setelah itu muncul kerangka aksi Yogo, ya, yang dia punya 3 strategi. Yang pertama adalah strategi berikutnya. Jadi mandatnya adalah pengelolaan risiko bencana itu masuk dalam kebijakan pembangunan. Jadi pengaruh utamaan pengelolaan risiko bencana dalam pembangunan. Lantas juga pengembangan institusi kelembagaan dan kebencanaan, sehingga kemarin saat ini dimulai itu ada pembentukan lembaga BNPB diikuti dengan BPD provinsi dan kabupaten. Lantas juga ada kerja-kerja sama sistematik ya, dalam pengurangan risiko bencana di banyak urusan. Nah, dilanjutkan sejak 2015 sampai 2030 itu kerangka kerja Sendai atau dikenal dengan SFDRR ini sebagai kelanjutan dari kerangka aksi Yogo
di 2005-2015, ada 4 tindakan prioritas, yaitu memahami risiko bencana, penguatan tata kelola risiko, investasi pengurangan risiko bencana untuk resiliensi, untuk ketangguhan, dan meningkatkan manajemen risiko untuk upaya respon efektif dan pemulihan yang baik dengan menggunakan mandat ini build back better gitu. Nah, ini detail yang lebih jelas antara kerja-kerja prioritas di Sendai dan tujuannya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ada 4 hal di poin-poin ini. Nah, silakan teman-teman baca. Yang lain adalah SDGs. Jadi kerangka kerja global, tujuan global pembangunan berkelanjutan itu perlu melakukan integrasi dengan pengurangan risiko bencana. Jadi mandatnya adalah pengurangan risiko bencana memastikan SDGs berjalan. Nah, oleh karena itu ada poin-poin yang nyambung secara langsung, bahwa kebijakan nasional, strategis harus berhubungan dengan bagaimana pengelolaan iklim bencanaan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan juga membentuk usaha-usaha mitigasi bencana. Dan tentunya ini memastikan SDGs itu menjadi kewajiban. Nah, kesadaran yang perlu dibuat, kita pahami betul juga salah satunya adalah kesadaran berisiko. Jadi ini data 2012 bahwa semua kabupaten itu berisiko, tinggal tinggi, sedang, atau rendah. Nah, rasanya semakin ke sini akan semakin tinggi risikonya gitu. Jadi itu perlu diurus bareng-bareng gimana sebaiknya. Nah, kalau kita lihat sejarah penanggulangan bencana di Indonesia, tentu prosesnya selalu berupaya untuk lebih makin baik. Jadi ada Badan Penolong Keluarga Korban Perang di awal perang, berdiri 3 hari setelah kemerdekaan. Ya karena di situ ketika itu bencananya bencana perang, jadi perlu badan yang mengelola itu. Lantas tahun 66 dirubah menjadi Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam di pusat, dan ada kemudian ya koordinat lembaga-lembaga koordinasi lainnya. Lantas ada perubahan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di tahun 79. 90 ditambahkan dengan penanganan bencana yang non alam, bukan hanya alam aja. Karena banyak konflik, di 2001 ditambah menjadi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi akibat konflik. Dan 2004 ya, Bakornas menjadi Badan Koordinasi Bencana saat tsunami Aceh. Pasca Aceh, ya, berarti sudah pada masa ini perubahannya dengan Undang-Undang 24/2007. Jadi kita sekarang sedang menggunakan Undang-Undang 24/2007. Jadi jangan lupa membaca undang-undang tersebut. Syukur dengan peraturan turunannya ya, tentang penyelenggaraan dengan bencana, ya, PP nomor 21 tahun 2008. Nah, prinsip
yang ada di Undang-Undang 24 2007 adalah aman dari bencana itulah hak. Ya, karena kebetulan Indonesia adalah memiliki kondisi geografis, geologis, demografis yang beraneka ragam, maka potensinya ada. Nah, kampanye-kampanye di awal bahwa aman dari bencana adalah hak asasi itu menjadi jargon, sehingga ini terbentuk. Kebetulan sebelum ditetapkan itu ada Aceh, ada bencana Jogja, gitu, sehingga ini menjadi penting untuk dilakukan. Nah, kalau kita bandingkan maka ada kesepakatan internasional yang dikonversi dan juga ada kejadian-kejadian yang memicu undang-undang itu terbentuk. Jadi ada Kobe di 95, ini menarik ini seiring setelah Yokohama. Ada tsunami seiring setelah HFA, dan guruannya menjadi gini, ketika ada peraturan maka itu diuji dengan kejadian. Jadi contohnya ada Undang-Undang 24 diuji di Padang misalnya, walaupun itu juga tidak. Tapi setidaknya kejadian-kejadian itu menjadikan peraturan-peraturan itu diperbaiki. Nah, bagaimana kelembagaan di Indonesia? Kalau kita cermati undang-undang yang ada, maka ada lembaga-lembaga BNPB dan BPD yang formal di dalam perencanaan, tapi juga ada kementerian lembaga yang lain. Nah, lembaga-lembaga yang bekerja atau pelaku-pelaku yang bekerja kita nyebut sering pentahelik atau heksahelik. Jadi ada pemerintah, ada lembaga usaha, ada media, ada akademia, ada masyarakat, ada organisasi non pemerintah. Nah, ini yang bekerja gitu. Nah, badan-badan yang bekerja itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 24 2007. Jadi ini yang jadi milestone kerja-kerja itu. Nah, ada poin-poin di dalam undang-undang tersebut sebagai dasar hukum mengapa BNPB harus dibuat. Dan sekarang sedang dalam proses perbaikan undang-undang tersebut. Jadi saya kebetulan terlibat dalam penyusunan undang-undang dan terlibat dalam proses perbaikan ini karena memang sudah cukup lama sehingga pengalaman-pengalaman baik itu perlu dimasukkan di dalam undang-undang revisi sekarang. Ya, misalnya saja undang-undang ini mengatur bantuan luar negeri tapi tidak mengatur bantuan untuk luar negeri. Mengatur mandat masyarakat tapi tidak mengatur peran serta